Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafana Miwahyutama dengan NIM di 22 2022 03561 dari kelas D2256. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS data mining. Saya mengambil dataset heart failure. Dataset yang digunakan merupakan dataset untuk mendeteksi penyakit heart failure atau gagal jantung pada pasien. Dataset ini terdiri dari 300 baris dan 13 kolom atau variabel. Berikut variabelnya, yaitu ada age, umur, dikategorikan sebagai angka, ada anemia, dikategorikan antara ya dan tidak, creatinine dikategorikan sebagai angka, diabetes dikategorikan sebagai ya atau tidak, ejection dikategorikan sebagai angka, high blood atau darah tinggi dikategorikan sebagai ya atau tidak, platelet dikategorikan sebagai angka, serum creatinine dikategorikan sebagai angka perbandingan, serum sodium dikategorikan sebagai angka, seks dikategorikan antara laki-laki, mohon maaf, dikategorikan sebagai laki-laki dan perempuan, smoking atau merokok dikategorikan sebagai ya dan tidak, time dikategorikan sebagai angka, berikutnya date event dikategorikan sebagai meninggal dan tidak meninggal. Baik, berikutnya masuk ke rapid manner. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang saya gunakan dalam proyek ini. Yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu dataset heart failure dengan import data, setelah itu masukkan data heart failure. Berikutnya ada select attribute, digunakan untuk memilih atribut atau kolom tertentu dari dataset. Di sini kita bisa lihat data variabel yang saya gunakan dalam proyek ini terdiri dari age, anemia, date event, diabetes, high blood, sex, smoking, time. Setelah itu ada set role. Set role digunakan untuk menentukan peran atau fungsi dari setiap atribut dalam dataset. Saya menggunakan atribut date event dengan target role label. Selanjutnya, split data dibagi menjadi dua subset, yaitu data pelatihan atau training dan data pengujian atau testing. Digunakan untuk melatih model pada data pelatihan dan mengevaluasinya pada data pengujian. Berikut decision tree. Operator ini digunakan untuk membangun model prediktif yang dapat digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Saya menggunakan maksimal date 8. Setelah itu, apply model saya gunakan untuk memprediksi nilai atau kelas target pada data yang belum pernah dilihat oleh model. Setelah itu, komponen performance mengukur kinerja model dalam memprediksi hasil. Kita hubungkan semua komponen, setelah itu kita apply. Baik, berikut hasil dari decision tree. Kita mulai dari akar pohon, time, dibagi dengan dua sub. Yang pertama, kurang dari 73.500 dikategorikan meninggal dengan distribusi 20 meninggal, 3 tidak meninggal. Untuk sub lebih dari 73.500 dengan akar time dibagi menjadi dua sub, yaitu lebih 21.500 dikategorikan tidak meninggal
dengan distribusi 0 meninggal, 21 tidak meninggal. Untuk sub kurang dari 21.500 itu smoking dikategorikan menjadi dua sub, yaitu ada ya tidak meninggal dengan distribusi 0 meninggal, 12 tidak meninggal. Untuk yang tidak, bisa dilihat dari age, dibagi menjadi dua sub, yaitu kurang dari 45.500 itu tidak meninggal dengan distribusi 0 meninggal, 3 tidak meninggal. Untuk yang sub lebih dari 45.500 dilihat dari diabetes. Diabetes dibagi menjadi dua. Ya, dilihat dari usia kurang dari 49 dikategorikan meninggal dengan distribusi 2 meninggal, 0 tidak meninggal. Untuk tidak dilihat dari time atau waktu dibagi menjadi dua, kurang dari sama dengan 163.500 dikategorikan tidak meninggal dengan distribusi 1 meninggal, 13 tidak meninggal. Untuk sub lebih dari 163.500 dikategorikan meninggal dengan distribusi 3 meninggal, 0 tidak meninggal. Baik, setelah itu kita beralih ke example set. Di sini dataset variabel-variabel yang ada di dataset yang sudah saya pilih untuk project UAS data mining. Seperti contohnya, ini yang tidak benar terdapat di nomor 12. Pada variabel date event tidak meninggal, tetapi di prediction itu meninggal, itu salah. Dan untuk yang benarnya, variabel date event meninggal, prediction juga meninggal. Berikut variabel-variabelnya yang saya pilih untuk dataset. Berikut lanjut ke performance vector. Di sini untuk true meninggal, prediksi meninggal itu ada 44. Dan true meninggal, prediksi tidak meninggal sebanyak 23. Untuk true tidak meninggal, prediksi meninggal sebanyak 20. True tidak meninggal, prediksi tidak meninggal sebanyak 122. Untuk class precision, untuk yang prediksi meninggal itu sebanyak 68,75%. Untuk prediksi tidak meninggal itu class precision sebanyak 84,14%. Untuk kelas recall true meninggal sebanyak 65,67%. Untuk true tidak meninggal, kelas recall 85,92%. Di sini terdapat akurasi 79,43%. Bisa disimpulkan pada metode decision tree berhasil digunakan untuk mendeteksi penyakit heart failure atau gagal jantung dengan akurasi keseluruhan 79,43%. Model lebih baik dalam memprediksi pasien dengan penyakit heart failure berdasarkan age, anemia, diabetes, high blood pressure, sex, dan smoking. Pada apply model ini menunjukkan bahwa ada beberapa prediksi yang tepat, tetapi juga memiliki kelemahan pada recall untuk meninggal, yaitu sebanyak
5,67%, yang berarti ada cukup banyak individu yang sebenarnya meninggal tetapi tidak terdeteksi oleh model. Baik, sekian presentasi Project UAS Data Mining dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.